camat warisan atau yang mewakili, yang kami hormati dan Ramil 19 warisan, yang kami hormati Kapolsek Warisan, yang kami hormati Kepala Desa Banjarja beserta seluruh perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD Banjarja beserta seluruh anggotanya, yang kami hormati Ketua RT, Ketua RW, yang kami hormati seluruh kelembagaan Desa Banjarja serta tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersilaturahmi dalam acara musyawarah desa tanpa menghalangi suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya yang berkah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami di sini untuk membacakan susunan acara pada hari ini, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, yaitu musyawarah desa pembahasan APBD tahun anggaran 2025 serta penetapan usulan DTKS Desa Banjarja Kecamatan Warasan Kabupaten Kebumen. Acara yang pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kebumen, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat pelaksanaan muskis, acara kelima penandatanganan berita acara, acara keenam lain-lain, acara ketujuh doa, dan acara kedelapan yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu yang kami hormati, kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kebumen. Pada petugas kami silahkan hadirin dimohon berdiri.
Dilanjutkan acara ketiga yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Rusdi. Pada Bapak Rusdi kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama bersama yang secara khusus kita mengingatkan kepada salah satu rekan kita almarhum Bapak Supardi yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadahnya diterima dan juga semua dosa-dosanya pun Allah beliau diberikan suara Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal 'afwata wal ghina wa al-afwa wal yaqina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma qul lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma yassir umurana min umuri dunya wal akhirah wa la tu'assir maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma zid rahmatan wa maghfirah wa barakatan wa rahmah ala hadhihi al-qaryah wa jawiz برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا بالفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbi ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Ketua BPD kepada Bapak Tri Atmoko yang Hartono SPY, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat sama Kecamatan Kuarsa ada di Bangkulu Bangka selaku kasih pemberdayaan masyarakat desa dan tim dari kecamatan yang berarti kepala desa berjaga dan seluruh bahannya servis kasih tahu dan kadus yang berarti dan ambil kecamatan Barasan dari wakil yang Pak Polsek Barasan Limawati, Bapak Ibu beserta musyawarah desa, lembaga atau masyarakat, tokoh agama, ketua RT, ketua RW, PKK, Karangtuna, Posyandu, dan rekan-rekan dari BPD yang berwakil. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir bersama, bersilaturahmi bersama dalam rangka menjadi dua kegiatan, yaitu musyawarah desa berkaitan dengan pembahasan APBD tahun 2025 dan musyawarah desa tentang penetapan DPKS. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan peraturan desa nomor 3 tahun 2023 tentang tata tertib musyawarah desa, di mana di pasal 23
ayat 1 dan 2 bahwa musyawarah desa itu bisa dimulai minimal adalah 2/3 dari jumlah undangan. Kalau tadi saya lihat undangan 50 yang sudah tanggal sekitar 37 sudah, artinya sudah memenuhi quorum untuk dilaksanakan. Baik Bapak Ibu yang paling pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir memenuhi undangan BPD selaku penyelenggara hadir bersama-sama dari ini. Ya tentunya kehadiran Bapak Ibu semuanya sangat penting, sangat diperlukan karena tanpa kehadiran Bapak Ibu kegiatan musyawarah desa tidak bisa dilaksanakan. Sehingga sekali lagi terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Kades yang telah memberikan fasilitasnya berupa sarana prasarana, konsumsi dan sebagainya, sehingga monggo Bapak Ibu yang sudah menerima kontribusi untuk bisa dijalani sambil menyelesaikan tahapan. Bapak Ibu nanti dari 7 anggota BPD ini yang hadir 5, karena yang 1 Bu Uci itu sedang acara di Solo, yang 1 berupa wakil BPD tadi meninggal dunia. Kita doakan semuanya bahwa almarhum Husnul Khotimah bisa diterima Allah dan yang lebih besar dari Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan musyawarah desa ini, mari kita buka membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Camat Kuarasan atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nyai Ibu Hafifah Kasih PM, yang peserta tim dari kecamatan Pak Haji, ada Pak Pri, yang kami hormati Bapak dan Kamil 19 Kuarasan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Denny. Mohon maaf pangkatnya dari disebutin Pak, tidak apa-apa. Yang kami hormati Kapolsek Kuarasan atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sendra. Ada yang nanya Mas Anyar ya? Iya, baru. Ya baru, tapi asli Kuarasan. Oh, punya istri punya Mas, sudah anak satu ya, udah. Jadi berbicara cewek, maaf ya. Yang kami hormati kelembagaan desa, ketua BPD serta anggotanya, tim penggerak PKK Desa Berkerja, yang kami hormati juga Bidan Desa, Ketua Karang Taruna, Ketua RT, Ketua RW, dan yang tidak lupa yang kami hormati pula rekan-rekan perangkat Desa Berkerja dari Sekretaris Desa, Kaur, Kasih, Kadus 1-5 yang kami banggakan. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat hadir berkumpul di Aula Desa Berkerja dalam acara musyawarah desa perencanaan APBD di tahun 2025 dan PPKS. Mudah-mudahan acara demi acara bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Salawat wa salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang hanya pada petang syafaat yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, atas semangatnya, karena pada malam hari ini banyak hal yang luar biasa. Yang pertama, baru kali ini Bu Hafifah hadir di Balai Desa Berkerja, suatu kehormatan yang di depan biasanya cowok terus, sekarang ada perempuannya.
Ya, yang keduanya banyak wajah-wajah baru dari ketua RT ataupun ketua RW yang lama. Ya, ya, habis reorganisasi, jadi semangatnya luar biasa. Yang ketiganya, kita kehilangan satu personil dari BPD, Pak Parmin SPD sudah berpulang pada tadi malam. Melalui kita yang mudah-mudahan semua amal ibadahnya, hasil perjuangan beliau diterima di sisi Allah SWT. Selanjutnya terkait APBDes 2025 yang kemarin kita sudah laksanakan dari awal sampai hari ini ya. Apa yang kita sudah rencanakan di tahun 2025, nanti kita akan kupas ulang apa yang kemarin kita usulkan, mana yang kita bisa anggarkan, karena untuk aturan-aturan di tahun 2025 ini belum turun. Jadi dari Kementerian Desa pun mencoba mensimulasikan kegiatan di tahun 2025 yang akan kita laksanakan dengan anggaran yang ada dulu. Walaupun kemarin kita juga dapat kabar bahwasanya dana desa kita mengalami penurunan sekitar 236 juta. Tapi iya banyak Bu, yang mudah-mudahan kejutan Bu. Tapi kalau yang kemarin kita usulkan khususnya usulan fisik sementara masih terdanai sambil nunggu aturan-aturan dari atas turun. Ya biasa ya Pak Bu, kalau orang memberikan sesuatu hal kalau ada permintaannya, contoh soal dari dana desa kan kita diberi ya. Kalau mereka memberikan aturan terkait PRT harus sekian, mau nggak mau kita harus melaksanakan dan harus ikhlas. Mana yang kemarin kita usulkan harus dikalahkan seperti itu. Mudah-mudahan yang kita putuskan itu hal yang paling urgent maupun keinginan kita yang paling utama seperti itu. Mungkin hanya itu sambutan dari saya, banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan sambutan yang ketiga itu dari Camat Kawasan dalam hal yang diwakili oleh Ibu Hajah Hanifah SE selaku Bupati Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kepada Ibu Hajah Hanifah SE kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat dari Komandan Pak Kapolsek atau yang mewakili, tadi saya memang sebut kayaknya wajahnya baru ya, jadi belum pernah main ke kecamatan. Oh sudah? Belum kenalan ya. Ini saya juga baru lihat wajahnya hari ini. Kalau dari Karawai Mas Dhani seperti ada bosan ya Mas, kemarin juga bau. Soalnya kayak gitu ya, salah ya Mas. Biasa Mas namanya kayaknya isi nom banget ya kayaknya, sebut jadi aku ya yang baik. Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya, Ketua BPD beserta seluruh anggotanya, kemudian Ketua Tim PKD Desa beserta pengurusnya, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini maaf mungkin pendamping desa nggak kelihatan ya. Kebetulan timnya ini kan Mas Ilham ya, rumahnya kayaknya izin
kok. Yang satunya Mas Teguh yang itu juga tidak dapat mungkin mohon maaf. Tentunya pertama-tama marilah kita semua untuk kesekiannya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan juga hidupnya kita semua bisa berkumpul bersama bersilaturahmi di aula Desa Banjarja dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat pembahasan rancangan APBD tahun 2025. Selanjutnya sholawat salam mudah-mudahan dilimpahkan kejualan dari cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita hormati semuanya dia berjalan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini yang pertama tentunya kami mohon Bapak Camat Bangkit, mohon maaf yang setulus-tulusnya karena tidak rampung, bukan tidak bisa tidak rampung secara pribadi. Tadi sebenarnya ini Pak Kades sudah menelpon kepengennya dirawi oleh Bapak Camat, tapi Bapak Camat dilalai karena mungkin dari saya mudah-mudahan saya diberikan kalau misalnya saya juga pamitan sekarang. Oke, jadi saya juga menyampaikan mohon maaf beliau, bukan karena sesuatu, memang karena ada timnya, jadi mungkin belajari dan tanggung jawab timnya. Ini kita rekan juga ada dari Adi Mulyo Pak Mujino, kemudian tadi Pak Siono untuk bersama-sama di sini bersama-sama melaksanakan agenda rutin yaitu pembahasan rancangan APBD. Kemudian yang kedua tadi ini sudah diingatkan oleh Pak Kades, ada salah satu anggota DPD itu Bapak Suparmin SPD, itu masih jelas terpampang namanya dan fotonya, periodenya juga belum habis, bahkan masih diperpanjang karena periode dari anggota PPD itu mengikuti dari masa jabatan kepala desa itu besok diganti jadi 2027 dan ini tadi juga Pak Kadis biasanya dari situ ibu gitu kan Pak Parmin kita tadi sudah didoakan mudah-mudahan dari kecamatan menyampaikan ikut bergerak sekolah mudah-mudahan Bapak Suparmin SPD meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni semua dosa dan kekeliruannya, dan mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Kemudian untuk selanjutnya kami dari kecamatan tentunya yang pertama menyampaikan apresiasi kepada Desa Banjarja yang pada malam hari ini menjalankan kegiatan yang memang penting karena ini bahasanya nek belum jadi kayak bisa adi banget maaf nanti nek salah bis pokoknya bis panganannya lah di Bogor itu udah panganan nek saya masih dibikin belajar jadi kalau di sini saya hanya untuk patus-patus kado wis tadi di Dewi Bangsa terus punya kaluni jadi ya tak ngomongin salah betul saja Pak BPD. Ini agenda penting dan tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa dan itu salah satu wahana hari ini bentuk akuntabilitas transparansi bahwa nanti berapa sih karena yang namanya APBD kan ada cara bahasa itu struktur, kalau itu struktur organisasi terdiri dari ketua, kalau di APBD kan ada pendapatan, kemudian biaya, kemudian pengeluaran dan sebagainya. Dan nanti insya Allah karena ini rancangan nanti disampaikan semuanya tahun 2025 mau apa saja dan ada hal-hal yang memang sesuai dengan aturan yang di sana harus diikuti. Contohnya kayak tadi DJ dana desa itu ada hal yang memang masih ajli karena tadi memang regulasi aturannya itu belum turun jadi masih mengacu kepada tahun yang kemarin. Kalau untuk pagunya malah sudah turun dan turun ya Mbak, pagunya sudah turun dan turun
gitu. Contohnya lumayan deh, lumayan ya. Jadi mungkin kemarin pas lagi penyusunan RKP berarti estimasinya masih pakai sebelum turun, angka yang sudah turun sebelum turun gitu. Berarti nanti mungkin jadi bisa disampaikan turunnya itu yang jadi tidak jadi di sebelah mananya seperti itu. Tapi mudah-mudahan karena memang pembangunan kan prinsipnya harus membangun prioritasnya seperti apa sesuai dengan regulasi gitu. Contohnya kayak desa, balai desa gitu. Yaitu balai desa itu ketika belum desanya desa mandiri sini belum ya Mbak. Walaupun dedenya itu banyak, butuhnya hanya misalnya itu 1.000 kan mau ngecat balai desa itu tidak boleh, itu aturan gitu. Tapi kalau memang di situ sudah ada khusus untuk PLTDD-nya, walaupun ini berapa tahun ini? Tahun 15 ya. Berarti setiap bulan kan 15 kali 300.000, ketemunya 4 juta setengah itu yang diberikan kepada masyarakat. Karena yang namanya uang dana desa adalah kembalinya untuk seluruh kesejahteraan masyarakat, dan itu ada aturannya, termasuk untuk ketahanan pangan itu masih menggunakan minimal 20%, ya. Kemudian penanganan stunting gitu. Dan nanti ini ada Bu Bidan. Bajaja sudah ranking berapa itu Bu Bidan. Jadi di sini sudah ada yang punya data, dan nanti termasuk prioritas yang memang stunting masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Tapi mengingat 3 tahun yang lalu ketika COVID kita sangat-sangat bersyukur karena kalau yang namanya Allah sudah bukannya bersahabat Allah yang sudah tidak seperti yang kita inginkan, kita kudu takut Allah. Kayak COVID lah, mau silaturahmi saja seperti ini tidak bisa, apalagi mau membangun. Jadi bisa bertahan hidup bahasanya. Nah itu kita memang jadi merasa harus bersyukur. Makanya mudah-mudahan dengan dana yang dari pemerintah pengadanya untuk keseluruhan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, mudah-mudahan nanti bisa tercapai atau terlaksana di tahun 2025. Dan karena untuk pelaksanaan itu memang ada rambu-rambu, ada aturannya, di antaranya hari ini. Dan hari ini panjenengan semua termasuk tokoh ataupun perwakilan dari masyarakat yang berjuang untuk memikirkan, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua diridhoi oleh Allah dan mendapatkan pahala dan keberkahan karena yang di rumah juga ditinggalkan untuk ini namanya sebuah perjuangan ya apapun bentuknya, inilah sebuah perjuangan mungkin demikian dari kami yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi apresiasinya, mudah-mudahan nanti awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar, dan nanti ini kesepakatan juga bisa disepakati semuanya, karena hari ini adalah musyawarah untuk membahas rancangan yang akan dilaksanakan di tahun 2025, tidak ada kendala. Demikian sekali lagi dari saya pribadi, mohon maaf seluruh kami dapat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dengan acara yang kelima yaitu pelaksanaan musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua BPD. Kepada Bapak Ketua Muhammad Kasih, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya saya memimpin jalannya musyawarah desa, ketika saya berhak untuk memimpin jalan musyawarah desa ada 3 unsur pimpinan, ketua, wakil ketua, sekretaris. Kalau ketua tidak bisa, maka wakil tidak bisa adalah sekretaris. Kalau sekretaris tidak bisa, berarti diutus. Tapi alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, jadi Pak Kades menjaga bahasa itu kehormatan,
Karena saya juga seperti itu, karena selama saya jadi BPD belum pernah yang datang ibu-ibu. Iya, aku beneran hari Oh, ini. pas teman gitu. Terima kasih Bunda ya. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua RW dan Ketua RT yang baru bisa hadir pada hari pada malam hari ini. Bapak Ibu, ada dua pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan APBD tahun 2025 dan pembahasan tentang DTKS. Baik Bapak Ibu, kita bahas yang pertama berkaitan dengan APBD. Baik Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan Pergub 66 tahun 2018 tentang pengelolaan uang desa, bahwa penetapan APBD itu di paling akhir tanggal 31 Desember tahun bendahara, artinya tahun 2024, berarti akhir Desember. Tetapi tahapan yang harus dilakukan adalah melalui musyawarah desa. Nah, pada malam ini kita akan membahas berkaitan dengan pembahasan APBD tahun 2025. Dan kemarin dari malam Senin malam, BPD sudah mengundang pemerintah desa untuk diadakan pramusyawarah desa. Karena itu menjadi kami diskusi bersama. Kita dari BPD mencermati berkaitan dengan pendapatannya berapa, belanjaan berapa, kemudian pembiayaannya berapa. Baik Bapak Ibu, kita ketahui bahwa aturan-aturan yang ada memang tadi sudah bahwa aturan-aturan yang mengatur tentang dana desa tentunya itu memang sampai saat ini belum turun, termasuk juga peraturan menteri keuangannya yang mengatur berapa besar dana desa. Jadi tadi kalau katakan dana desa itu turun 200 juta, saya masih optimis. Kenapa? Optimisnya PMK yang mengatur tentang besaran dana desa itu belum ada, ya. Kami optimis tidak turun lah, sudah berdoa ya. Saya masih punya harapan bahwa nantinya peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang besaran dana desa desa itu tidak turun lah. Kemudian juga peraturan menteri desa yang mengatur tentang dana desa juga belum. Tapi kita nggak usah menunggu itu, karena kalau nanti menunggu itu maka pembahasan ini bisa melebihi tahun 2024 dan 2020. Nah, kita mulai diskusi tetap dilaksanakan seperti itu ya. Nanti kan ada forum evaluasi sama. Nanti biasanya kan peraturan menteri keuangan itu turun di Juni akhir ya. Artinya di minggu menjelang akhir Desember. Jadi nanti berapa dana desa bisa dilihat formulanya apakah ketahanan keuangan itu masih tetap 20%. Kemudian operasional pemerintah desa dari DPD masih 3%, BLT berapa persentasenya nanti kita tunggu apakah itu berubah atau tidak. Sehingga nantinya tentunya ada suatu musyawarah desa, nanti kita paparkan bersama. Nanti Bapak Ibu mencermati, kita sepakati bareng. Dengan semua peserta sudah menyepakati, tentunya BPD yang mewakili juga akan sepakat. Nanti setelah kita menyepakati, maka ada forum permohonan evaluasi sama. Nanti Pak Sama ada waktu 20 hari untuk melakukan evaluasi sambil menunggu peraturan PMK yang baru berakhir yang baru. Baik Bapak Ibu, kita akan paparkan yang pertama berkaitan dengan BPD. Formulasinya nanti perlu sekjen untuk bisa memaparkan pendapatannya berapa, sumbernya dari apa saja, kemudian dibelanjakan berapa. Saya jelaskan pendapatan sekian, belanjanya juga sekian, tidak boleh pendes utang walaupun hanya 100.000. Jadi anaknya 1 miliar ya belanja 1 miliar. Makanya kita cermati saja. Formulasinya adalah penyusunannya adalah khusus BD, tapi perhitungannya adalah dari 200 juta. Tetapi besok kalau PMK turun maka akan dikembalikan lagi. Tapi posisi
posisi fisik aman di Bapak Ibu. Pak RW, Pak RT aman. Nanti kita paparkan saja. Nanti Bapak Ibu dari Pak RW, Pak RT, waktu kita bahas di sini itu bisa mencermati bangunnya apa saja, berapa sebenarnya, di wilayah mana saja bisa dicermati. Karena itu sudah terjadi diskusi dan sebagainya. Ya, kami menanyakan sudah dijawab oleh pemerintah desa dan kami sudah memahami sehingga pada saat ini adalah kami akan memaparkan semuanya. Sehingga karena kemarin saya sudah paham di pramusim ya, maka karena saya penyelenggara musyawarah desa tidak etis kalau saya menanyakan kan seperti itu. Artinya dalam forum musyawarah desa BPD tidak perlu bertanya karena BPD adalah penyelenggara. Karena kan sangat lucu penyelenggara malah takut dewek. Ya, nanti yang tanya Bapak Ibu saja, yang kira-kira kurang jelas, apa bisa menanyakan dan akan kami jawab bersama BPD dan pemerintah bisa. Baik Bapak Ibu, Bu Sekres itu bisa memaparkan sehingga Bapak Ibu bisa mencermati dan menanyakan kalau memang belum jelas. Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Jadi seperti Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sepakat dulu, BPD pasti disepakati. Oke. Baik, semoga Bu Sekres bisa memaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagian terhormat Bapak Camat Warasan dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kasih PN, Ibu Nagita PST, dan juga tim yang kami hormati dan Ramil 19 Warasan atau yang wakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Warasan dan wakili, yang kami hormati Bapak Ketua BPD dan juga seluruh anggota, yang kami hormati dari kelembagaan desa, RT, RW, PKK, BUDES, Karang Taruna, dan juga dari Ibu Bidan Desa yang kami hormati, dan tidak lupa pada rekan-rekan perangkat desa yang selalu kami banggakan, dan Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mukadimah kami mengikuti yang di awal, langsung saja. Di sini kami akan memaparkan rancangan APBD Desa tahun 2025. Dan di sini ada wajah-wajah baru dari Bapak Ketua RT dan juga Bapak Ketua RW, sehingga mungkin perlu kami sampaikan di sini bahwa untuk penyusunan APBD ini bukan hanya saat ini, tetapi sudah diawali dengan penyusunan rancangan perencanaan untuk pembangunan desa atau RKP di bulan Agustus, dan sampai sekarang kita masuk di tahap untuk penyusunan APBD. Pada waktu penyusunan RKP untuk dana desa, kita bahas yang menjadi viral. Dana desa di penyusunan RKP adalah 1.150.124.000 rupiah, dan ketika APBN itu turun menjadi 913.712.000 rupiah, sehingga dana desa di tahun 2025 dari perencanaan awal turun 236.412.000 rupiah. Sehingga ada kegiatan-kegiatan yang harus kita pending dulu dari perencanaan awal di RKP. Sementara seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua BPD dan juga Bapak Kepala Desa, bahwa untuk aturan terutama dari dana desa itu belum turun baik PMK maupun Permendesnya, sehingga kita masih mengacu aturan di tahun ini di mana untuk BLPDD tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan minimal, dan juga untuk ketahanan pangan masih minimal 20%, kemudian untuk penanganan stunting. Sehingga dengan demikian insya Allah jika memang aturan masih tetap, nanti untuk kegiatan fisik yang kemarin diusulkan insya Allah masih bisa tercover. Kenapa? Karena kemarin pada waktu penyusunan RKP itu kita hitungnya masih estimasi ya untuk volumenya. Misalkan panjang, kemudian kalau lebar sudah gitu. Dan untuk panjang itu terutama terpanjang. Sehingga kemarin pada waktu penyusunan APBD kita fixkan, kita survei kembali lokasinya, sehingga ada kegiatan
beberapa lokasi yang pada waktu penyusunan RKP itu lebih panjang dari realisasi yang ada, sehingga dana yang untuk fisik itu sementara masih cukup. Kami bacakan dulu untuk umumnya. Untuk pendapatan di tahun 2025 dari PAD Rp82.450.000, kemudian dari ADD Rp403.273.000, dari dana desa Rp913.712.000, dari bagi hasil pajak Rp30.876.000, kemudian dari hasil retribusi Rp3.913.000, kemudian dari bantuan provinsi Rp305 juta, kemudian dari lain-lain Rp6.700.000, sehingga total pendapatan di tahun 2025 sementara Rp1.745.924.000 digunakan untuk belanja baik di bidang 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Yang pertama di bidang 1 untuk sirtap dan tunjangan kades Rp43.700.000, kemudian untuk sirtap dan tunjangan perangkat desa Rp313.410.000, untuk jaminan sosial kades dan juga perangkat desa Rp20.142.720, kemudian untuk operasional pemerintah desa Rp70.902.080. Di materi yang Bapak Ibu pegang itu karena kami mendapatkan untuk aplikasi Siskudes yang terbaru yang 2025 itu belum turun, sehingga kami untuk input data masih menggunakan aplikasi 2021 Bu. Jadi kita di aplikasi 2021 untuk operasional yang bersumber dari dana desa itu belum ada, sehingga di situ di materi itu masih kami gabungkan. Jadi jumlahnya berbeda. Kemudian untuk tunjangan BPD Rp24.948.000, ini juga kami gabungkan dengan jaminan sosial BPD yang di materi Bapak Ibu yang pegang. Tetapi di sini sudah kami pisah-pisah. Rp865.200 untuk jaminan sosial. Selanjutnya untuk operasional BPD Rp1.152.000, untuk insentif RT RW Rp12.540.000. Kemudian untuk operasional bersumber dari dana desa ini 3%-nya Rp27.380.000. Selanjutnya untuk pemeliharaan gedung Rp2.790.000. Kemudian untuk pemeliharaan satgas Rp1.500.000. Untuk pelayanan administrasi kependudukan ini adalah kemarin kesepakatan di rapor Sekdes, di mana tidak lanjut yang dari Pak Camat kemarin mewajibkan desa di tahun 2025 nanti berintegrasi dengan Disduk Capil, dan kita memerlukan satrasnya dianggarkan Rp24.400.000. Selanjutnya untuk perencanaan profil desa dan SDGs Rp6.194.000. Kemudian penataan dan analisis kemiskinan itu untuk BLTDB dan juga BTKS Rp14.764.000. Selanjutnya untuk fasilitasi tim pendataan penduduk miskin Rp575 juta. Untuk penyelenggaraan musyawarah perencanaan ini ada review RPJMDes karena dengan masa jabatan kepala desa yang diperpanjang sehingga untuk RPJMDes baru direview. Dan juga ada RKP, ada penyusunan APBD, semuanya adalah Rp55.805.879. Kemudian untuk penyelenggaraan musdes lainnya Rp9.640.000. Untuk penyusunan dokumen perencanaan baik RPJMDes dan juga RKP Rp8.633.500. Kemudian untuk penyusunan dokumen keuangan desa Rp6.140.000. Untuk pengelolaan aset desa Rp5.368.000. Kemudian untuk penyusunan laporan kepala desa Rp870.000. Untuk pengembangan SID Rp1.400.000. Untuk penyelenggaraan SHL PBB di tahun 2025 nanti Rp12.924.000. Untuk pengelolaan tanah desa Rp4.500.000. Sehingga total di bidang 1 Rp670.540.379. Di bidang 2 untuk penyelenggaraan PAUD dan juga TK Rp5.500.000. Untuk dukungan pendidikan bagi siswa berprestasi Rp2.400.000. Penyelenggaraan posyandu Rp88.585.000. Kemudian untuk pelatihan bidang kesehatan Rp6.450.000. Ini perlu disampaikan ke Bapak Bidan untuk nominal
posyandu. Sementara untuk PRT remaja belum bisa tercover, Ibu, mohon maaf nih. Kemudian untuk pelatihan bidang kesehatan Rp6.450.000. Kemudian untuk penyelenggaraan posyandu remaja Rp1.225.000. Untuk sarpras posyandu Rp2.775.000. Untuk penanganan stunting ini juga karena dananya terbatas, yang kemarin di tahun ini ya, di tahun ini 22 anak, sehingga sementara baru bisa tercover 15 anak dengan total Rp27.120.000. Ini pun nanti juga kita mengikuti aturan yang baru juga. Selanjutnya untuk MCK, kemarin hasil rebus stunting di RW 1 ada satu RTN rumah tangga yang ternyata masih belum memiliki jamban, Rp5 juta. Kemudian pembangunan jalan desa, ini pembangunan jalan desa di RW 5 dan juga RW 3 dari dana desa dan juga dari dana bantuan provinsi. Untuk di RW 5 dari sebelah Ibu Riyati sampai ke batas desa Bandusari. Kemudian yang di RW 3 dari SD 3 sampai Ngetang ya, jadi ini belum ini bantuan provinsi berupa aspal untuk yang pemprofnya, tetapi untuk yang dari DD adalah rapat beton tengah Rp359.184.000. Selanjutnya untuk pembangunan jalan pemukiman di RW 3 dan RW 4 Rp167.921.000. Selanjutnya jalan usaha tani di di Blok Tegal Pacor Rp76.622.000. Selanjutnya untuk pembangunan sanitasi lingkungan di RW 2 Rp126.777.000. Kemudian untuk informasi publik Rp2.100.000. Sehingga di bidang 2 Rp871.659.000. Di bidang 3 ada penyediaan pos kesiapsiagaan bencana ini Destana, dan baru saja kemarin dipasang untuk alarm banjir ya, di Dam Pacor. Alhamdulillah sudah terpasang. Itu untuk peringatan ketika nanti akan terjadi banjir. Rp10.500.000. Kemudian kegiatan HUTRI Rp5.295.000 untuk pengelolaan penyediaan lomba tingkat desa Rp4.470.000. Pembinaan Karang Taruna Rp1.320.000. Untuk PKK Rp6.503.000. Kemudian untuk fasilitasi KPM Rp1.800.000. Untuk KPMD ini juga sementara masih kami pasang Bu, karena belum ada informasi pasti. Sementara masih dipasang Rp5 juta dari Pemprov. Iya. Tapi nanti ketika tidak ada ya lagi ya hilang. Selanjutnya untuk operasional LPMD Rp1.725.000. Di bidang 3 jumlahnya Rp36.613.000. Kemudian di bidang 4 untuk pembangunan saluran irigasi di Blok Gentong Rp112.599.000. Kemudian untuk peningkatan kapasitas perangkat desa Rp9.898.000. Untuk fasilitasi kelompok rentan miskin ini dari SPNPM berupa Dansos Rp5.700.000. Jadi total di bidang 4 Rp128.197.000. Di bidang 5 ada penanggulangan bencana Rp8.221.500. Kemudian untuk badan darurat Rp1 juta. Untuk mendesak adalah BLTDD, sementara kita pasang 10 KPM untuk tahun 2025. Tetapi nanti ketika aturan turun kita akan mengikuti. Jadi dengan jumlah KPM 10 membutuhkan dana Rp36 juta. Jadi total di bidang 5 Rp45.220.500. Kemudian untuk pembiayaan, di penerimaan pembiayaan sementara baru bisa terlihat di sisa dana desa dengan estimasi Rp20.310.879. Untuk dari dana lain belum bisa terlihat. Kemudian untuk pengelolaan pembiayaan, untuk pembentukan dana cadangan Pirkades yang tadinya 2025 sehingga nanti kita mundur sampai 2027 Rp4 juta. Selanjutnya untuk penyertaan modal BUMDESMA, untuk BUMDESMA untuk BUMDES sementara belum ada untuk tahun 2025 Rp10 juta. Sehingga untuk
pengeluaran pembiayaan adalah 14 juta rupiah. Jadi untuk silpanya 0. Itu untuk rekapnya seperti yang dipegang oleh Bapak Ibu semuanya. Dan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa khususnya walaupun semua sumber dana itu ada aturannya, tetapi yang paling signifikan adalah di DD. Kemudian untuk di DD kita masih mengacu pakai aturan tahun ini. Jadi dari tindak lanjut aturan tahun 2024 untuk BLT DD sementara masih kita pasang, jadi belum ada batasan minimal, baru 10 KPM dengan total 36 juta rupiah. Kemudian untuk ketapang minimal 20% itu sudah tercover di jalan usaha tani dan juga saluran irigasi blok getong Bu Kasih. Jadi dengan minimal 20% dibutuhkan dana 182.742.400 rupiah. Dan dari kegiatan jalan usaha tani dan juga saluran irigasi sudah memenuhi syarat 20%, 20,71% sebesar 189.221.000 rupiah. Kemudian untuk penanganan stunting yang bisa masuk dalam penanganan stunting ketika nanti input di ISIS untuk taggingnya itu adalah kegiatan rebus stunting, kemudian PMT ibu hamil, vitamin balita dengan masalah gizi, stunting ini berupa pemberian makanan 90 hari dan 15 anak tadi. Kemudian untuk MCK di RW 1 dan drainase di RW 2 dan KPM. Kenapa ini drainase itu masuk dalam stunting? Karena itu juga bisa masuk dalam kategori untuk penanganan stunting untuk lingkungan. Iya. Sehingga untuk menindaklanjuti aturan tahun ini baik BLT, ketapang maupun penanganan stunting semuanya itu masuk dalam total earmark ya. Untuk earmarknya jadi 398 juta di 353.000 rupiah. Jadi nanti untuk tahap 1 kemungkinan jika memang dananya seperti itu, untuk tahap satunya untuk earmarknya adalah 239.11.800. Kemudian tahap 2-nya 40% adalah 159.341.200 rupiah. Itu untuk dana desa. Selanjutnya di sini perlu kami sampaikan bahwa untuk TPK di tahun 2025, jadi nanti TPK-nya adalah per wilayah ya, per wilayah. Jadi tetapi untuk ketua dan sekretaris masih tetap yaitu Saudara Wahid Idris Alfianto dan juga Saudara Trimo Minario itu sebagai ketua dan sekretaris. Tapi anggotanya adalah mengikuti di wilayah masing-masing. Ini kami bacakan. Nanti untuk menjadi TPK di tahun 2025 untuk jalan desa di RW 5 seperti yang saya sampaikan tadi yang sebagai ketua dan juga sekretaris, kemudian anggotanya adalah Bapak Purwanto, Bapak Warsito, ini ketua RT yang baru, dan juga Bapak Kasidi. Kemudian di RW 4 dan jalan usaha tani untuk anggotanya Bapak Rusdi Kadus, kemudian Bapak Hamid, kemudian Bapak Saidi. Di RW 3-nya nanti Bapak Nur Hafid, Bapak Rahman Nugroho dan juga Bapak Heri Purnomo. Kemudian untuk irigasi RW Getong dan juga di RW 2 adalah Bapak Siswanto, Bapak Sutibro dan Bapak Rois Nur Amami. Selanjutnya untuk TPK bantuan provinsi nanti ada Bapak Rusdi, Bapak Nur Hafid dan juga Bapak Saidi. Itu untuk TPK di tahun 2025 yang akan melaksanakan kegiatan, terutama kegiatan fisik. Dan perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu bahwa yang kami bacakan tadi sementara masih rancangan ya, masih rancangan, sehingga nanti untuk ketetapannya kita tetap menunggu aturan-aturan yang akan mengatur terutama dana desa di tahun 2025, baik itu PMK maupun Permendesnya. Dan terakhir perkenankan membacakan pantun, sedikit pantun.
hujannya deras, enak untuk tiduran. Bukan kemewahan dan pujian yang kami inginkan, tapi kenyamanan bekerja yang kami dambakan. Demikian mungkin dari kami cukup dulu. Jika nanti ada pertanyaan akan kami lanjutkan. Dan ada kekurangan atau kesalahan dari kami mohon maaf yang seluruh-seluruhnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu saya guys. Jadi kalau peribahasanya bahasa itu seperti bahasa yang bahasa Indonesia hiperbola. Jangan salah hiperbola ya. Nyatanya ada saja. Oke, baik Bapak Ibu. Saya akan mulai di sini. Coba melihat paparan tidak 1, 2, 3. Yang format yang bukan yang oke Pak. Oke, baik. Yang berbidang bidang satu itu ada berbagai kegiatan, termasuk berkaitan dengan analisa, musyawarah perencanaan. Jadi berkaitan dengan musyawarah perencanaan, baik Pak RW Pak RT, nanti pada awal tahun 2025 mengingat bahwa Undang-Undang 3 tahun 2024 jabatan kepala desa bertambah 2 tahun, maka RPJMD-nya itu ditambah 2 tahun juga. Kami mohon masukannya, masukan kepada Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan bahwa badan saya itu di tahun 7 dan 8 tahun 2026 2027 itu mau ada kegiatan apa, mau bangun apa, sehingga nantinya pada saatnya proses ini sudah benar-benar mohon masukannya. Apakah mau mengambil dari visi-visi kepala desa kemarin saat COVID tidak tercapai, atau mungkin ada lain faktor variabel yang untuk bisa dimasukkan juga, bisa mengambil dari visi-visi kepala desa saat COVID-19 tahun 2020 yang banyak sekali tidak terlaksana karena anggarannya tidak ada, sehingga pembangunan tidak ada. Sehingga nanti masukannya bahwa di RW 3 itu mau apa, RW 1 sama RW 3 itu apa, itu masukannya, sehingga karena ini memang RPJMD-nya terakhir kan tahun 2025. RKP pun juga RKP yang kemarin ada membahas RKP yang terakhir, yang tadinya kita tahun 2005, karena ada undang-undang baru, maka maka sekedar bocoran saja ini berkaitan pilkades. Kalau kita melihat undang-undang 3, kalau selama ini aturannya kan bahwa pilkades itu diikuti minimal 2, kalau lebih 5 akan disaring, dites kembali sehingga maksimal 5. Untuk undang-undang 3, maka nanti kalau sampai dengan waktu pendaftaran masih tetap 1, maka ditutup 10 hari. 10 hari tetap 1. Kalau aturan kemarin maka minimal 2, sehingga ada desa yang istrinya disuruh ikut yang maju, maksudnya jadi suaminya besok itu tetap 1, maka dipilih pada musyawarah untuk mufakat itu menyepakati. Kalau itu biasanya cuma 1. Ya nanti aturannya seperti itu, undang-undang 3 mengatakan seperti itu. Baik, kita lalu berkaitan musyawarah perencanaan. Jadi tadi karena nanti bulan Agustus tahun 2005 harus menyusun RKP tahun 2026, padahal
RPJMD-nya kan 2006 belum ada, maka nanti mulai awal tahun 2005 maka desa ini segera menyusuri itu, sehingga karena ini produknya perdes, maka sebelum penyusunan RKP sebelum bulan Agustus maka perdes tentang RPJMD sudah jadi sebagai bahan untuk mengadakan RKP tahun 2005. Makanya tadi ada silpa 20 juta kayaknya baru untuk karena silpa itu uang sudah ada, nanti penetapan APBD tahun 2005 di akhir Desember. Maka nanti kalau dari sudah ada, maka awal Januari bisa dilaksanakan karena uangnya sudah ada. Tapi kalau menunggu DD Luri maka bisa saja mungkin April Mei baru. Tapi karena awal sudah mulai maka kita menggunakan dana DD yang silpa itu ada 20 juta. Itu juga ada SHL, SID. Ini SID adalah untuk website desa. Kalau nanti operator SID untuk sering-sering mengupload, termasuk kegiatan itu bisa di-upload. Itu bagian daripada keterbukaan informasi. Bahwa Pak Kadis itu punya kegiatan tidak ditutupi, sudah bisa di-upload di website desa. Kaitan dengan SHL biasa kaitan dengan pajak. Kemudian bidang 2 kita tahu bahwa Posyandu sekarang itu adalah merupakan lembaga kemasyarakatan desa. Kalau dulu itu Posyandu gabung di PKK, tapi sekarang ada Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan desa tersendiri. Luar biasa, 80 juta bidang. 88 juta. Tapi dari kecamatan masih ada ya? Oh, dari Puskesmas. Oke, kemudian berkaitan dengan jalan desa, jadi apa namanya, tetap masih aman. Jalan desa berupa nanti rapat beton maupun aspal. Bidang 3 ini ada PKK atau TNI, ya ada 2 bidang Pak. Ini pembangunan saluran irigasi Blok Gentong. Ini merupakan memang dari kemarin PR kita bersama bahwa di daerah ini memang berkaitan dengan kalau musim kering pemakaiannya sehingga kesepakatan dengan pemerintah desa dan dialokasikan bagi solusi kita bersama bagi yang punya sawah di daerah itu kita alokasikan ke sana. Ini juga peningkatan kapasitas perangkat desa. Perangkat desa ini ditingkatkan terus kapasitasnya jadi berkaitan dengan kemudian penanggulangan bencana. Ini dana ini adalah kalau terjadi bencana 8 juta bisa keluar kalau terjadi bencana. Selama bencana tidak ada maka dana ini tidak bisa dikeluarkan. Jadi kita doakan saja tidak ada bencana sehingga itu. Tapi kalau misalnya suatu tidak ada ya dana bisa keluar. Kemudian kaitan dengan BNT, BNT juga nanti karena ini memang kita belum aturannya sehingga kita belum mengatakan proses berkaitan dengan para penerima KPM. Ya, nanti kalau sudah aturan sudah jelas berapa KPM-nya tinggal nanti di awal 2020 nanti dia akan proses karena syaratnya adalah harus diproseskan. Sebetulnya Pak Kadis menyalurkan dalam bentuk peraturan kepala desa para penerima itu. Ya, lanjut. Bahwa prinsip 20. Kemudian dana cadangan ini bentuk adalah menabung. Seharusnya ini tabungan terakhir akan dicairkan di 2025. Tidak ada saja yang mundur, ya nanti kita nabung terus. Kita juga untuk katakan mengurangi beban karena yang jelas kan setiap pilkada itu kan ada anggaran dari kabupaten, tapi belum cukup sehingga pemerintah desa menabung setiap tahun.
dan ini tidak bisa bisa dikeluarkan pada saat mau PKS. Jadi tahun 2027 anggaran 4 juta sekali 4 kali 88, maka bisa dikeluarkan pada saat tahun 2027 pada saat PKS ini. Kalian jelas kalau anggaran dari kabupaten tidak cukup, sehingga PAD pemerintah desa mengalokasikan 4 kali 8 kali 4 juta kali 8 untuk membiayai PKS. Kemudian ini Bumdesma kecamatan ini ada kita 10 juta sebelum itu Bapak Ibu penjelasan dari kami perkembangan kegiatan yang Bumdes kita berkaitan dengan Samsat Budiman. Persyaratan sudah masuk semua Mas tadi sudah masuk. Kemarin saya sudah hubungi dengan kepala Samsat Budiman, akan segera diproses. Sudah oke, mana dari apa ya, saya besok saya segera tak proses Pak. Nah, nanti tinggal ada persyaratan yang nanti kita akan rencanakan launching. Dengan harapan kami mohon Bapak Ibu yang punya kendaraan yang akan macet di bulan Desember dan seterusnya untuk lewat Samsat Budiman. Dan harapannya adalah Bumdes ini punya pendapatan lebih besar, sehingga nanti berdiaksi kepada desa juga besar dan kembali lagi kepada Bapak semuanya untuk membangun desa. Harapannya seperti itu. Sehingga pertama maka ada Singapura, termasuk Budiman yang punya kendaraan banyak ya di pasar Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti paparan dari Pak Bu Sekdes dan saya, barangkali kan saya untuk ditanyakan Bapak Ibu. Oke, ini dulu Bapak. Ini sebelah barat dulu yang acung. Coba Pak Ketua RD dan Ketua RT. Dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan tentang pembayaran pajak itu lokasinya di mana dan hari apa, yaitu hari apa sudah yang bisa dibayari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pembayaran pajak di Samsat Budiman, jadi dari kami bangun saya BPD selalu mendorong itu, karena kan BPD merasa peduli. Dalam arti apa? BPD kan selama ini kan menyepakati penambahan modal, sehingga tentunya kami BPD juga perlu memantau sejauh mana penggunaan dana modal itu apa, sehingga ini ada usaha yang tidak ada saingannya. Dalam arti apa? Bumdes ini harapannya adalah unit usaha itu jangan menyaingi masyarakat, sehingga tentunya ini kaitan dengan pembayaran pajak saat ini ibaratnya tidak ada. Kita Pak Kades sudah bangun gedung yang megah seperti itu di SD Banjarja, itu nanti itu tempat Bumdes, sehingga nanti proses pembayaran itu nanti akan dilakukan di kantor Bumdes di sebelah SD Banjarja Pak. Banjarja 3. Oke, jadi proses sudah berjalan. Oke, nanti harapannya itu bisa dipantau terus Mas Wahid, Mas Rusdi, sehingga proses launchingnya bisa dilakukan di tahun ini minimal awalnya seperti ini tahun. Sehingga sekali lagi kami mohon sekali pada Bapak Ibu semuanya, bagi yang punya kendaraan, punya teman di luar desa, untuk bisa mempromosikan untuk bisa membayar pajak di Samsat Budiman Bumdes kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Kata Pak? Belum. Persyaratan sudah oke, kemudian perjanjian disepakati, kita nanti menentukan launchingnya kapan. Tapi yang jelas karena anggaran launching sudah dianggarkan di Desember ini tahun ini, maka
akan dilakukan. Bahkan nanti tinggal nanti pengurus BUMDes itu bisa menyampaikan berkaitan kapan rencana mau kapan gitu Pak. Kata Pak. Oke, untuk Pak Ketua RT 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam khusus ini. Yang pertama berkaitan dengan peningkatan jalan desa. Yang tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk jalan pariwisata yang akan segera di aspal. Ini sehubungan dengan di sekitar masjid Jamiatul Rahman itu ada yang karena posisi jalan itu rendah dan tinggi, sehingga kalau hujan mesti numpuk banjir itu pasti, walaupun hujan itu hanya kecil. Itu kami sarankan sebelum diaspal mungkin di daerah situ untuk ditinggikan dulu, karena kalau nanti diaspal sementara ketebalan aspal sama, mungkin posisinya ajib. Jadi daerah itu mesti mendung. Habis itu monggo apakah di situ nanti aspalnya yang dipertebal atau jalannya yang infrastrukturnya ditinggikan dulu supaya tidak terjadi mendung di sekitar masjid Jamiatul Rahman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan peningkatan jalan lingkungan, yaitu beton di RW 3, khususnya di RW kami, di RW 2. Kemungkinan akan dimulainya sekitar bulan apa, supaya kami bisa menyiapkan lokasi yang akan dibakar beton. Kemarin sudah diinformasikan oleh Bapak Kadus bahwasanya yang akan dilakukan adalah antara jalan Bapak sendiri Sandiago sampai dengan Bapak Sibilo. Untuk persiapannya supaya kami ada waktu untuk menyiapkan lokasi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan BPD, dan oleh BPD menyampaikan saran masukan kira-kira prioritas apa yang akan dibangun. Kalau di RW kami, RW 3 tetap fokus ke jalan lingkungan, mengusulkan untuk diprioritaskan karena jalan lingkungan di RW 3 masih banyak yang belum terlambat. Ya. Terakhir juga mungkin bisa diprioritaskan, yaitu di Jalan Batu Jati sekitaran di depan Pak Samsudin, mungkin masuk wilayah 4 ya, 4. Itu saya lihat di sebelah selatan itu kan posisi pekarangan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan posisi jalan, sehingga kalau pas banjir atau hujan itu kadang-kadang tanah di sebelah selatan itu tertipis. Nah, ini mungkin bisa digratiskan apa dibuat semacam senderan atau bagaimana supaya nanti posisi jalan tidak berbalik. Ini mungkin bisa digratiskan untuk mengisi 2 tahun pertengahan. Demikian 3 yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Yang pertama berkaitan dengan jalan yang pas di depan Pak Ketua RT. Tadi memang setiap berusaha kita memang untuk Pak Akhir yang nanti mau Pak Mas PK pada saat akan memulai aspalnya besok, untuk bisa diperhatikan ya. Tidak lagi air lumpur, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di RW 3
khusus Rabasko itu kan akan pertama adalah melanjutkan yang jalan RW. Oke. Karena kan jalan RW 3 itu kan dibangun di tahun 2023 awal tahun menggunakan SIPA. SIPA itu hanya sampai dengan depannya Pak Badui, tapi karena masyarakat antusias sekali, maka bisa disambung lagi, tapi tidak mengurangi volume yang ada. Dari swadaya, kemudian ada yang memberikan semen, uang dan sebagainya, kemudian ada dari RT, dari RW, kemudian juga dari yang lain, juga sampai dengan depannya rumahnya Pak Jul. Sehingga sisanya ke utara sampai ke jalan, maka akan disambung dengan dana desa tahun 2025. Kemudian selanjutnya dari barat koperasi sebelahnya Bunana itu juga dibangun sampai dengan tembus sampai Pak Biro. Dan kapan dimulai? Saya mau tanya ke Pak Adis. Karena yang jelas kan yang nggak diajukan pasti nggak cair. Maka Pak Adis dengan para pakarnya, Pak Pusekes, BD 61 lewat beliau ini agar dia juga lebih awal. Paling nggak punya target Februari itu diajukan sehingga bisa cair Maret. Sanggup Pak Adis? Sanggup tetap cair. Sanggup makan saya. Pas menjelang lebaran. Dia juga ini terkait pencairannya sanggup Bu. Saya siap sebenarnya ada aturan Oke. Kecamatan itu tinggal menunggu dari desa. Jadi alurnya seperti itu Pak saya. Kita Maret sanggup. Nanti ya. yang penting desa. Kan kecamatan bisa cepat ya. Iya. Ada Pak, mudah-mudahan. Pokoknya jangan nunggu desa lain Bu, ajukan. Dasarnya nu bareng-bareng. Oke, mudah-mudahan bisa. Kalau pertama bisa cepat kami suka ya. Iya. Siap. Jadi Harapan itu bisa. 60 apa tuh? Budgetnya. Kita masih yang dipakai mah 42 karena bukan mandiri. Oke, mudah-mudahan bisa cepat lah ya, bisa cepat. Kemudian berikutnya berkaitan dengan tadi Pak Bang kaitan dengan fokus pembangunan di RW 3. Pak Kades memang kemarin kesepakatan BPD ketua RW, ketua RT dengan masyarakat bahwa karena jalan di RW 3 itu sangat panjang. Berapa Mas Kadus? 1.500 sehingga memang kemarin masih tahun 2 tahun itu untuk fokus ke pembangunan jalan di lingkungan karena saluran di RW 3 itu sudah pada dibangun. Kemarin di RW 1 kita berikan dengan swadaya dan berikan dan jalan dari RT untuk meluruskan jalan. Jadi harapannya nanti di tahun 2025 itu bisa fokus untuk dilakukan pembangunan beton. Jadi yang penting dasarnya kuat dulu. Sehingga dan itu nanti harapannya nanti di awal tahun 2025 pada saat penyusunan RPJMD perubahan mungkin di RW ya seluruh RW artinya untuk bisa kira-kira apa sih tahun 2026 itu bangun apa saja. Yang punya harapannya jangan yang fisik saja karena kalau fisik itu juga perlu duitnya yang non fisik juga perlu jadi bangun dan jangan fisik tapi sudah kalau fisik juga jadi nanti kalau seluruh RW tidak ada RW 3 harapannya nanti ada masukan kepada tim RPJMD jika nanti 2027 bisa ada kegiatannya di tahun 2027. Kemudian yang terakhir
bisa menjadi prioritas ya, nanti dimasukkan di prioritas RPJMDes kan, RPJMDes. Karena dijelaskan Pak Kades tidak serta-merta bangun tanpa dasar, karena berjenjang ya, dari kegiatan masuk di RPJMDes yang 8 tahun, terus Pak Kades mengambil di setiap tahunnya, kemudian kegiatan itu juga dimasukkan di dalam APBDes. Sehingga dipastikan bahwa kegiatan di dalam APBDes itu seluruh kegiatan ada di TKP desa. Nah, nanti kalau saat evaluasi oleh FIFA, ternyata kegiatan ini tidak kamu coret. Makanya kalau itu pun mau ada di APBDes, maka RKP diubah. Tapi insya Allah sudah ada semua. Karena tidak seperti itu. Oke, karena Pak, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Dari ibu-ibu, dari unsur perempuan, ada lagi. Oke, tidak ada lagi. Tidak ada. Cukup ya. Iya Mbak Rafi, ini yang poin peningkatan kapasitas perangkat desa latihan ya, itu berarti seluruh ya. Tadi yang lain kan berbeda, karena memang beberapa desa itu kemarin mengadakan kegiatan kayak gini karena di rekeningnya kan kalau peningkatan kepala desa lain ya, tapi ketika perangkat jadi bisa masuk ya, kepala desa dianggap jadi masuk dari perangkat dan bisa kayak gitu ya. Berarti ini narasumber dari sebenarnya kemarin kan ada peningkatan kapasitas BPD, ternyata yang ikut di dalamnya termasuk kepala desa. Kalau BPD kan ada sendiri kan, tapi kalau perangkat desa berarti nanti otomatis keseluruhan khusus semua perangkat desa. Cuma itu sih maksudnya, karena nanti ini terkait dengan pertanggungjawaban juga karena saya Mas Bapak yang mengoreksi biar tidak terulang lagi bahasanya sekarang kecelakaan di SPJ di telepon bertakon kan bingung kan kecelakaan kayak gini kan bingung gitu. Tapi sih saya yakin Mbak Novi ada ahli lagi. Ini Mbak Novi memang luar biasa nih, maksudnya beruntung punya SPJ, karena kalau di grup Sekdes itu saya sebut ahli tafsir. Kalau aturan-aturan yang dari pusat turun, ini Pak Ketua BPD, mesti dia yang saya pasrah untuk menafsirkan aturan-aturan dan dia menghuni gitu. Masalahnya saya terkena beban dan itu kan masih muda gitu kan, masih aslinya ya memang telaten, teliti dan langsung penafsirannya nanti yang teman-teman mengikuti. Jadi Bandaja termasuk bersyukur punya sekdes yang memang kritis dengan aturan. Dan ini termasuk hal yang tadi saya tanyakan, kemarin ada beberapa desa mengadakan pengambilan rekeningnya salah. Karena memang sekarang kan rekening pun itu penting. Ketika rekeningnya tidak pas, nanti juga di penyusunan pertanggungjawabannya jadi tidak pas. Dan ketika tidak pas, suatu saat ada inspektorat, padahal kadang-kadang ini desa orang apa-apa ya, terus karena kesalahan itu pun balik lagi tag, padahal harus tag, kan bingung begitu. Maksudnya itu seperti itu, biasanya seperti itu. Terima kasih, hanya kami yang tanya, sebenarnya kamu sih bingung gitu. Pak Turun gimana demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga CPM. Ini kenyataan buku dari beberapa ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadinya sekali 3 ya, karena memang aspal itu kita fokuskan di jalan utama ya, dari SD sampai perempatan ya. Jadi ini yang jalan selatan, yang di depan saya yang giliran berikutnya. Yang mungkin jalan utama itu satu dan masjid dan sebagainya. Kita teruskan di RW3 di jalan utama ya. Ada ya, Bapak Ibu. Ada yang lagi Bapak Ibu? Sudah ya, sepakat ya. Oke, sudah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita sepakati bahwa
bahwa APBD tahun 2020 kita sepakati bersama. Baik, Bapak Ibu, itu yang pertama. APBD sudah hadir, sehingga nanti Pak KS, Bu CS untuk menyiapkan permohonan evaluasinya pada tahap. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya yang kedua khususnya tentang penetapan DTKS, data terpadu dan sosial, dan data yang bertambah berkurang. Jadi nanti karena data itu kan harus dimusyawarah disahkan, sehingga hari ini kita musyawarah tentang data DTKS tahun 2020. Pak Guru yang bertugas. Oh, ya, nama dulu dibentuk. Baik, terima kasih Pak Gubernur kepada Bapak Ketua Divisi Pembicara Banjarja atas kesempatan waktunya. Ini saya minta waktu 10 menit saja Pak, sudah malam Bapak. Sebelumnya, salam salim yang ikut di depan dan juga mau di depan karena waktu juga sudah begitu malam. Baiklah, untuk berkaitan dengan musyawarah penetapan usulan DTKS 2024 di mana di bulan Agustus waktu itu kita adalah pengusulan untuk data DTKS untuk Desa Banjarja, pengusulan. Untuk di akhir tahun ini, untuk di tahun akhir ini adalah program kami dari tim DTKS Desa Banjarja adalah untuk pengusulan dan penghapusan penerima bantuan sosial untuk yang ada di Desa Banjarja. Bahwa dari data yang sudah kami input sejumlah 1.465 kemiskinan yang ada di Desa Banjarja, dan kemudian berdasarkan dari data P3KE atau program percepatan kemiskinan, penanganan kemiskinan Desa Banjarja adalah sejumlah 638 orang. Nah, di sini dari jumlah 638 orang tersebut ini terindikasi pada saat COVID adalah data masyarakat yang terimbas COVID. Sehingga waktu itu muncullah namanya P3KE. Jadi saya tak jelaskan ini P3KE apa saja gitu ya. Jadi terindikasi karena melihat dari by base-nya warga masyarakat Desa Banjarja kok munculnya di P3KE dengan korban COVID waktu itu, sehingga kemiskinan yang di Desa Banjarja yang tadinya hanya mencapai sekitar 40%, sekarang alhamdulillah masih di bawah 50%. Ya, tapi kan kalau ini kurang dikit gitu. Nah, dari data terpadu tersebut, kesejahteraan sosial tersebut ya, untuk DTKS, maka kami mengusulkan data baru, tapi yang sudah masuk dalam DTKS ya. Jadi usulannya panjenengan waktu itu ya, tapi yang belum tercover, yaitu satu untuk PKH 2 KPM, data terakhir kami tidak sebutkan pengetahuan. Kemudian untuk sembako 8 KPM, kemudian KIS PBI yang sudah masuk dalam DTKS 44 jiwa. Dan kami diambil data ini adalah dari data usulan panjenengan di saat Musgus. Itu saya mungkin ini karena ada wajah baru dan ikut baru semua, sebagian dan ada wajah baru, tapi orang lama ini untuk meneruskan KRW ya. Kalau yang baru mungkin besok dengan Pak Kadisnya ya, apa sih itu bahan Musgus dan sebagainya, mungkin yang misalkan dulu sedikit memahami. Jadi saya lanjutkan bahwa untuk verifikasi ketidaklayakan untuk PKH kami nyatakan 15 KPM yang harus tereliminasi,
kemudian untuk sembako 32 kpm, kemudian KIS PBI 40 jiwa, dan untuk DTKS 12 jiwa. Yang jadi pertanyaan panjenengan sebelum ditanyakan saya langsung jawab. Kok akeh teman? Ya kan? Nah, nyuwun sewu di sini terbagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama adalah bagi anak-anak warga masyarakat Desa Banjarti yang sudah bekerja di perusahaan, terindikasi bekerja di perusahaan, kami dari pemerintahan desa tidak mau repot ataupun tidak mau direpotkan. Karena apa, Mas? Kalau ini tidak segera dieksekusi, maka dalam satu keluarga akan hilang semuanya. Sehingga kami akali untuk anak tersebut kita keluarkan dari DTKS dan juga bantuannya, sehingga dari anggota keluarga yang ada di situ Tesi bisa selamat. Ini pemikiran kami. Kayak gitu, karena banyak kasusnya dari harus belajar 1 tahun. Ya, belajar 1 tahun sama Pak KPS. Kemudian 8 keluarga mampu yang sudah dinyatakan mampu kita hapus dari DTKS dan dari bantuan yang lainnya. Kemudian pindah alamat. Ya, karena sudah bukan warga sini lagi, nyuwun sewu pindah juga ada yang tidak izin ke desa, izinnya secara online dia sudah sebagai warga Banjarja, kayak gitu. Nah ini makanya kadang-kadang kita mau nolong ya belas sih kalau ini DTKS-nya diteruskan gitu. Kalau nyuwun sewu pergi tanpa pesan ya nyuwun sewu kami anggap itu sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah meninggal dunia. Inilah dari total baik yang berhubungan dengan verifikasi ketidaklayakan adalah dari data-data tersebut. Ya, jadi tenang saja, insya Allah para kadus panjenengan sebagai tim DTKS, insya Allah selama pemantauan kami itu aman dan amanah sesuai dengan apa yang dijadikan harapan panjenengan. Nah sebelum ini kayaknya cukup Pak karena udah malam. Oke. Nah ini sebelum saya tutup karena tadi ada pantun tapi kita punya moto. Oke. Moto kami secara tim DTKS adalah kami tidak butuh dikenal, apalagi terkenal. Tapi kami inginkan masyarakat Desa Banjarsa yang sejahtera tanpa kemiskinan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kadus. Silakan lagi. Ada yang nanya dulu? Semangat? Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita sepakati bersama data DTKS kami. Kemudian Bapak Ibu sebelum kami tutup, berkaitan dengan KPM penerima BLT BD. Jadi nanti kalau sudah jelas mau berapa KPM-nya, itu kan didesuskan. Dan kalau sudah didesuskan bahwa sekian penerimanya A, B, D, namanya A, B, dan sebagainya, itu adalah keputusan bersama Jadi bukan keputusan ketua RT, ketua LB, bukan BPD, tapi keputusan sama. Karena forum musyawarah desa adalah forum musyawarah tertinggi desa, sehingga tidak ada yang kesalahan RT, kamu lebih suka, bukan ya. Jadi aman-aman saja karena ini keputusan bersama, sehingga inilah hasil keputusan bersama berkaitan dengan nantinya para calon penerima KPM. Kemudian bahwa rekan kami BPD Pak Almarhum Supari yang telah meninggal dunia, bahwa sekian tahun beberapa tahun bahwa BPD itu kan mendapat tunjangan. Pertama adalah kesehatan dan ketenagakerjaan. Tapi karena 7 anggota BPD sudah punya KIS dan punya askes, maka tidak diperbolehkan. Tidak bukan adanya BPJS Kesehatan. Yang diperbolehkan adalah baik itu BPD-nya pegawai negeri atau bukan, maka berhak untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan 1 orang 10 ribu setiap bulan. Nah, karena almarhum membayar BPJS secara rutin, maka tadi kami diberitahu oleh Ketua Forum BPD Kecamatan bahwa bisa mengajukan klaim tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tadi saya diberi nomor
Pak Yosef, orang BPJS Ketenagakerjaan. Saya sudah hubungi beliau untuk segera mengusulkan, tapi syaratnya adalah yang bulan Desember untuk dilunasi dulu. Nanti persyaratannya adalah KTP sama surat kematian dan beberapa form yang harus diisi. Tadi saya sudah format-formatnya sudah kami kirim ke Mas Yayo. Nanti itu segera diproses dan nanti segera juga hubungi dengan pihak almarhum untuk berkaitan dengan pengurusan tentang kirim BPJS Ketenagakerjaan. Setelahnya masih ada kaitannya dengan tinggalnya almarhum, bahwa sesuai aturan bahwa kalau masa jabatannya itu masih di atas 6 bulan, maka BPD itu harus diadakan PAW antar waktu. Tapi kalau sisa masa jabatannya masih 6 bulan, maka tidak perlu diisi. Karena ini masih bertahun-tahun, masih ada 3 tahun, maka harus dilakukan pengisian BPD antar waktu di wilayah RW 2. Karena pemberhentian maupun pengangkatan harus ada SK Bupati. Selama SK Bupati belum ada pemberhentian, maka nanti di Perdesum juga tertulis Pak Suparmin, tapi tidak ada. Sehingga yang perlu kami sampaikan, karena kami harus mengusulkan. Nanti saya akan mengadakan 2 kali rapat. Rapat pertama adalah usulan tentang pemberhentian sudah rekan almarhum Pak Suparmin. Dasarnya apa? Dasarnya adalah surat kematian. Saya perlu surat kematian dan KTP. Kemudian saya juga harus membahas usulan tentang PAW, pengganti antar waktu di wilayah RW 2. Saya katakan di wilayah RW 2 urut berikutnya setelah Pak ada nggak? Urut nomor setelah Pak Parmin dulu saat tahun 2017 ada nggak? Ada, tapi sudah tidak domisi. Sudah domisi, tapi tidak ada ya. Oke. Tapi di hutan juga tidak ada ya. Maka mau di wilayah RW 2 mau dengan musyawarah dusun siapa yang mau akan dicalonkan. Saya butuh itu sehingga nanti siapapun yang dipilih diadakan musyawarah dusun nanti dibicarakan. Nanti yang bersangkutan kalau memang sempat ada mau, maka saya butuh surat pernyataan bermakna nanti dengan KTP di store saya, sehingga nanti saya akan melakukan 2 rapat itu. Nanti saya akan menunjukkan kepada dokter melalui kepala desa. Jadi Pak Kepala Desa juga ke berbagai wilayah camat. Nanti Pak Camat juga akan ke Bupati. Sehingga karena proses kan ada lama, sehingga kemudian nanti data-data itu terus segera kami butuhkan sebagai dasar. Kami akan mengadakan rapat tentang usulan pemberhentian maupun usulan itu Mas Kadus 2 ada yang bisa di koordinasi dengan wilayah RW 2 siapa yang akan memberikan di anggota BPD atau waktu. Jabatannya adalah sisa waktu. Nanti 2005, 2026, 2020 sekitar ya hampir 3 tahun lah. Kata dia Pak Ketua sendiri, baik karena 2 proses sudah melaksanakan dan ini sudah lakukan dan sudah sepakat semuanya nih, sehingga kami berlima atau berbeda sepakat ya. Nanti kita akan menandatangani SK kesepakatan BPD, dan itu besok bisa dilakukan evaluasi pengajuan. Sekian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara.
Acara yang ketujuh lain-lain yang akan diisi dengan penyerahan SK RT ataupun RW secara simbolis, yaitu kepada Ketua RW 3 Bapak Gatot Setiabudi, Ketua RT 2 RW 2 yaitu Bapak Rino Romlan, dan Ketua RT 2 RW 5 Bapak Wasito untuk bisa maju ke depan menerima SK secara simbolis yang akan diserahkan oleh Bapak Kepala Desa Bangdirja. Pertanyaan Pak, terkait tadi untuk kekosongan jabatan di BPD atau PAW, secara jabatan kan adalah sebagai wakil BPD. Nah, nanti yang kosong itu apakah dengan jabatan wakil atau mungkin di dalam BPD nanti akan ada pergeseran posisi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Yang penting ada SK tentang pengangkatan siapa yang jadi siapa. Jadi saya akan merubah teman-teman. Bukan saya membuat SK tentang kelembagaan BPD, tapi SK dari badan tidak menetapkan untuk ketua dan sebagainya. Maka saya bicara sudah ada, saya akan membuat SK tentang susunan kelembagaan. Jadi ketuanya siapa, mungkin besok ketuanya Bu Novi. Nanti saya undang, nggak apa-apa, saya sudah kesepakatan loh. Nanti pakai siapa, nanti yang baru itu siapa, nanti kita. Jadi saya butuh SK bupati dulu, jadi saya akan merapatkan susunan kelembagaan. Saya buat SK BPD tentang susunan kelembagaan. Saya akan buat, nanti akan laporan ke kecamatan dan akan mengganti banner yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dari awal sampai akhir apabila banyak kesalahan
Ya.